Dokter Iqbal, Anda termasuk penulis bersama dengan Universitas Indonesia yang menyandingkan apa yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk apa yang kita lakukan di 17 provinsi. Bisa singkat Anda membandingkan apa yang sudah dilakukan Indonesia mengatasi pandemi ini dibandingkan dengan negara-negara lain? Secara keseluruhan dapat kita katakan ya bahwa sebenarnya Indonesia itu telah melakukan penanganan pandemi yang sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Tetapi ya kita harus akui di sana sini itu masih terdapat banyak kekurangan ya, dan kekurangan ini perlu kita perbaiki. Di antara kekurangan-kekurangan itu saya kira yang paling utama yang telah dilakukan dan diperbaiki oleh pemerintah sekarang itu adalah dengan segera melakukan PSBB. Termasuk langkah yang dilakukan oleh Pak Erik di dalam melakukan pre-order vaksin ini merupakan langkah yang sangat tepat. Karena nanti pada akhirnya apabila vaksin ini sudah jadi, itu nilainya itu akan lebih mahal. Jadi mungkin saja pada saat nanti vaksin ini telah jadi, kita itu akan kesulitan mendapat stok. Jadi keberanian Pak Erik di sini dan pemerintah untuk segera melakukan antisipasi ini patut dihargai. Meskipun ini perlu diberikan penjelasan secara lebih serius kepada masyarakat. Baik. UI kan mengeluarkan buku kan, berisi para penulis, para dokter, ilmuwan yang membandingkan apa yang kita lakukan dengan negara-negara lain. Apa menurut Anda temuan paling menarik yang karena kan setiap negara punya keunikannya sendiri. Apa yang menurut Anda paling unik yang dilakukan oleh Indonesia atau juga oleh negara lain yang perlu kita contoh? Jadi negara lain itu adalah misalnya antrian. Dia yang mendesain bagaimana antri di McDonald misalnya, jaraknya. Ya, kemudian dia yang mengatur bagaimana kalau di bandara. Dia ini siapa? Negara-negara yang dia. Nah, yang kita itu salah satu yang harus kita puji walaupun tingkat disiplinnya masih kurang, masker. Jadi salah satu kesulitan di negara-negara barat adalah masker, karena masker itu dianggap HAM. Ya, jadi memaksa orang pakai masker itu melanggar HAM. Nah kalau kita ngelihat, wah kita daripada ketularan kita pakai masker. Jadi, meskipun Pak Jokowi sendiri melihat kedisiplinan kita pakai masker itu rendah sekali dan kita semua juga melihat orang sekeliling kita itu. Tapi kita tidak ada masalah dengan HAM, disiplin. Kalau di sana, oh saya disiplin, tapi kalau ini HAM saya nggak mau. Nah itu bedanya, ya itulah bedanya. Maka tingkat di Amerika Serikat, ya misalnya atau di Amerika Serikat juga itu politik, yang pakai masker Republikan, yang nggak pakai yang nggak pakai masker Republikan, yang pakai masker Demokrat. Ya. Jadi, tapi ini kan sebenarnya ada suatu kondisi extraordinary yang memerlukan memang kita harus pakai masker. Jadi Anda ingin mengatakan setiap negara punya, meskipun yang kita hadapi sama COVID, tapi setiap negara punya keunikan problemnya sendiri-sendiri yang membutuhkan juga kreativitas setiap negara untuk menyelesaikannya. Tapi kalau saya mau tanya dulu, kita dibandingkan negara lain, apa? Kita dibandingkan negara lain, kita termasuk yang melakukan adaptasi cepat. Bayangkan dalam 1 bulan dari tidak pakai masker menjadi pakai masker, walaupun disiplinnya masih bisa kita. Meskipun banyak orang mengkritik bahwa pemerintah ini dianggap terlambat, meremehkan, lalu kemudian hanya mementingkan soal ekonomi. Apa pendapat Profesor? Jadi ini dari Presiden Obama, bahwa adanya COVID ini memukul semua pemerintah di dunia walaupun the best administration. Karena apa? Ini mereka bingung, ini sebenarnya apa? Apa yang harus dilakukan? Jadi keterlambatan segala macam itu adalah suatu bagian dari proses belajar sebenarnya. Ya, dan bahkan sekarang Ketua WHO Eropa bilang jangan ada second lockdown. Kenapa? Kalau ada lockdown, perekonomian akan terpuruk dan perekonomian tidak bisa mengumpulkan pajak, sehingga pajak tidak bisa membayar kesehatan. Amerika juga sama, orang-orang nanti tidak bisa kerja, perusahaan menjadi tutup, tidak bisa membayar asuransi. Jadi di dalam jangka panjang perekonomian yang terpuruk akan memukul kesehatan. Ya. Jadi kesadarannya itu tumbuh setelah minus 17, minus 21. Nah kita sadar setelah minus 5,32. Saya rasa itu adalah suatu nilai plus lah yang harus kita berikan kredit kepada Indonesia.